Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PDK Podcast Dalam Kamar. Hari ini kita kedatangan tamu lagi nih. Kita kedatangan tamu dari Sumedang. Boleh perkenalan diri dulu? Oke, halo semuanya. Gua Fauzi Ajargullah. Gua dari Sumedang. Terima kasih. Kayaknya hari ini kita punya tema beda lagi nih. Tema kali ini kita bakal membahas dari algoritma dinamis. Buat yang saya ketahui ya. Ini kan kalau buat Mas Uji nih, Mas Uji kan sudah ahli banget lah buat dalam bidang algoritma dinamis. Yang saya ketahui itu algoritma dinamis itu buat pemecahan masalah untuk apa sih namanya biar dibagi dulu kan biar lebih mudah lah. Begitu kan sih Mas Uji atau gimana? Boleh penjelasan Mas Uji? Betul, Mas Ilham. Jadi algoritma pemrograman dinamis ini adalah untuk memecahkan masalah-masalah menjadi lebih kecil. Jadi ada masalah besar, jadi untuk dipotong-potong menjadi lebih kecil, seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Kalau misalnya algoritma dinamis, Mas Uji nih buat apa sih? Buat kegiatan sehari-hari deh misalnya. Itu biasa dipakainya buat apa misalnya ya? Contohnya deh. Ya, mungkin kita contohkan ke permainan catur ya. Jadi di permainan catur ini ada sebuah pion. Pion itu berupa anak-anaknya. Terus yang utama itu adalah raja untuk skakmatnya. Nah di situ kita sebagai manusia ada masalah. Nah masalahnya di sini adalah untuk memecahkan masalah-masalahnya lebih kecil. Jadi kita harus habisi dulu pion-pionnya terlebih dahulu. Terus untuk rajanya kita pojokan seperti itu. Oh, biar dapat rajanya kita harus habisin pion-pionnya dulu seperti itu ya maksudnya, biar lebih enak gitu. Betul. Kalau misalnya itu kan kalau setiap masalah itu pasti ada tantangannya ya. Betul. Kalau misalnya tantangannya buat algoritma dinamis, tantangannya itu seperti apa Mas Uji? Saya pelajari dari algoritma dinamis ini. Ini ada satu yaitu kan ada masalah besar untuk menjadi lebih kecil. Nah, si masalah yang lebih kecil ini kita harus ada penyimpanan yang harus lowong lah, harus bebas. Terus ada penyimpanan yang sangat luas. Jadi kita tiap masalah yang kecil ini harus disimpan karena hasilnya tuh harus sesuai dengan apa yang kita tuju. Seperti itu. Seperti itu. Kalau buat solusinya gimana solusinya Mas Uji? Dalam hal catur ya. Soalnya dalam hal catur gimana? Dalam hal permainan catur, solusinya kita harus sisakan pion-pion kita. Jadi jangan berkorban sia-sia. Jadi untuk apa kita menyisakan pion-pionnya? Itu untuk memudahkan si rajanya seperti itu. Jadi kalau kita skakmat si rajanya mudah, berarti si masalahnya terselesaikan. Berarti harus lebih safety lah ya, Ya, lebih safety dalam mengambil tindakan. Mengambil langkah seperti itu. Iya. Kalau misalnya ini, misalnya saya atau viewers ini yang lain pengen mendalami lebih dalam soal algoritma dinamis itu seperti apa tips dan sarannya? Tips dan sarannya mungkin kalian harus pelajari dulu lebih dalam. Atau gini deh, pelajari dulu hal-hal dasarnya. Algoritma dinamis itu apa sih, untuk apa? Jadi dari situ kita pasti paham apa itu alur-alurnya dan jalan apa yang harus kita tindak untuk mempelajari hal-hal seperti algoritma dinamis. Jadi kita harus minimal pelajari materinya. Siap. Terima kasih Mas Uji ya. Berarti buat kesimpulannya itu algoritma dinamis itu ya buat teman-teman. Algoritma dinamis itu adalah suatu masalah yang kalau misalnya kita tidak mampu buat mecahin masalahnya langsung, kita harus pecah-pecah dulu biar lebih mudah lah buat ngambil keputusannya ya. Jadi kita ambilnya bertahap. Seperti itu ya, mungkin Mas Uji ya? Betul, Mas Ilham. Kayaknya kita udah 2 jam ini ya, kita nggak kerasa Mas Uji sudah 2 jam ya, sudah 2 jam ya. Sangat lama sekali ya. Sangat lama sekali ya, nggak keras ya. Terima kasih, kayaknya kita bakal penutupan aja deh Mas Uji ya. Oke, mungkin. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga buat Mas Uji buat ilmunya, sangat bermanfaat banget buat
kita semua ya, buat kita semua sudah benar-benar bermanfaat banget ya buat algoritma dinamis. Jadi kita lebih paham lagi apa itu algoritma dinamis. Kita bakal menutupkan aja. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Jangan lupa nonton lagi di PDK Podcast Dalam Kamar ya. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.